Perang Dunia II adalah klimaks dari rangkaian peristiwa panjang. Dimulai bukan dari ledakan senjata, tetapi dari luka sejarah yang tak kunjung sembuh. Tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir dengan kekalahan Blok Sentral. Dunia berharap akan lahir era baru, era perdamaian dan pembangunan. Tapi kenyataannya berkata lain. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 bukanlah perjanjian damai, melainkan dokumen penghukuman. Jerman dipaksa bertekuk lutut, menyerahkan wilayah, mengurangi kekuatan militer, membayar reparasi dalam jumlah tak masuk akal, dan menerima tuduhan sebagai biang keladi perang. Dalam tekanan ekonomi dan rasa malu kolektif, bangsa Jerman mulai kehilangan arah. Inflasi melambung, pengangguran merajalela, harga roti lebih mahal dari uang kertas berkarung-karung. Dalam kekacauan ini, muncul seorang veteran perang dengan retorika penuh amarah dan janji kebangkitan nasional, yaitu Adolf Hitler. Ia bukan hanya menjual harapan, tapi juga menawarkan kambing hitam Yahudi, komunis, dan semua yang berbeda. Partai Nazi dengan simbol swastika dan semangat supremasi mulai mengakar. Propaganda dijadikan alat suci otak massal. Jutaan warga mulai mempercayai bahwa Jerman layak menjadi kekuatan dunia kembali dengan kekerasan jika perlu. Pada Fajar 1 September 1939, Jerman memulai serangan ke Polandia. Tapi ini bukan invasi biasa. Ini adalah Blitzkrieg, perang kilat dalam tempo beberapa hari. Kekuatan darat, udara, dan artileri Nazi menghancurkan pertahanan Polandia yang kewalahan. Dalam kekacauan ini, kota-kota dibom tanpa ampun. Warga sipil tak dibedakan dari tentara. Blitzkrieg menciptakan teror yang belum pernah dilihat sebelumnya. 2 hari kemudian, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Tapi semuanya sudah terlambat. Polandia terjepit karena di sisi timur, Uni Soviet yang diam-diam telah menandatangani fakta non-agresi dengan Jerman ikut menyerbu. Perang Dunia Kedua pun resmi dimulai dan dunia sekali lagi jatuh ke dalam jurang. Eropa Barat menjadi sasaran berikutnya. Hitler meluncurkan operasi militer ke Skandinavia, lalu menginvasi Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Pasukan sekutu mundur ke pantai Dunkirk. Disinilah salah satu operasi evakuasi terbesar dalam sejarah militer terjadi. Lebih dari 300.000 tentara dievakuasi menggunakan segala macam kapal, dari kapal militer hingga kapal nelayan. Namun, Perancis tetap jatuh. Paris tunduk. Bendera Nazi berkibar di Menara Eiffel. Pemerintah Vichy
yang kolaboratif didirikan, dan Eropa kini berada di bawah bayang-bayang hitam kekuasaan Hitler. Inggris adalah harapan terakhir. Hitler berencana menginvasi pulau itu dalam operasi Sea Lion. Tetapi sebelum itu, ia harus menghancurkan pertahanan udara Inggris. Maka dimulailah pertempuran Inggris, konfrontasi udara pertama dalam sejarah modern. Selama berbulan-bulan, Luftwaffe menjatuhkan ribuan ton bom di kota-kota Inggris. London dilanda The Blitz, tapi rakyat tidak menyerah. Mereka tidur di stasiun kereta bawah tanah, memasang kain hitam di jendela, dan tetap bekerja esok harinya. Royal Air Force, meski kalah jumlah, bertempur mati-matian. Semangat rakyat Inggris dan orasi legendaris Churchill membuat dunia percaya bahwa Nazi bisa dilawan. Hitler yang tak pernah puas mengkhianati sekutunya sendiri, Uni Soviet. Pada 22 Juni 1941, lebih dari 3 juta tentara Jerman menyerbu perbatasan Soviet dalam operasi Barbarossa, invasi darat terbesar dalam sejarah. Pada awalnya, Soviet kewalahan. Moskow hampir jatuh. Tapi datanglah musim dingin Rusia. Musuh yang telah menghancurkan Napoleon, tank-tank Jerman membeku, logistik hancur. Di kota Stalingrad, pertarungan berlangsung dari rumah ke rumah, dari tangga ke tangga. Kota berubah jadi kuburan. Uni Soviet mulai bangkrut dan Jerman mulai kehilangan momentumnya. Sementara itu, di belahan dunia lain, Jepang mulai agresif. Mereka menyerang Cina, menduduki Asia Tenggara, dan memandang Amerika sebagai ancaman. 7 Desember 1941, Pearl Harbor diserang. Kapal-kapal perang terbakar, ribuan tentara gugur dalam tidur mereka. Amerika Serikat langsung menyatakan perang. Dalam sekejap, industri berubah menjadi mesin militer. Tank, kapal, dan senjata diproduksi secara masif. Amerika bukan hanya raksasa ekonomi, tapi kini juga raksasa perang. Juni 1944, Operasi Overlord dimulai. Lebih dari 150.000 tentara dari Amerika, Inggris, Kanada, dan negara-negara sekutu lainnya mendarat di pantai Normandia. Tembakan dari bunker Nazi menyambut mereka. Pantai Ohama menjadi neraka hidup. Namun, meski korban berjatuhan, sekutu berhasil membangun basis. Dalam hitungan minggu, mereka menembus garis pertahanan Jerman. Prancis dibebaskan. Nazi mulai terdesak dari barat dan timur.
Di balik perang, ada tragedi kemanusiaan terbesar. Holocaust bukan hanya kejahatan perang, tapi kejahatan terhadap hati nurani manusia. 6 juta Yahudi dibantai. Jutaan lainnya termasuk etnis Roma, penyandang disabilitas, homoseksual, dan lawan politik ikut dibunuh. Kamp konsentrasi bukan sekedar tempat tahanan, tapi pabrik kematian, ruang gas, krematorium, eksperimen medis. Kekejian tak terbatas dilakukan di sana. Dunia yang membebaskan kamp-kamp ini terdiam melihat kengerian yang tersisa. Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat. Tapi di Pasifik, perang masih berkecamuk. Jepang menunjukkan perlawanan mati-matian. Untuk mengakhiri perang dengan cepat, Amerika menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari kemudian. Ledakan tersebut menghapus 2 kota dari peta. Ratusan ribu nyawa hilang. Dunia melihat wajah baru perang. Kehancuran total dalam hitungan detik. Pada 2 September 1945, Jepang resmi menyerah. Perang Dunia II pun berakhir. Perang ini merenggut lebih dari 70 juta nyawa. Dunia berubah, kota dibangun kembali. Tapi luka di hati manusia tak pernah sembuh sepenuhnya. Sidang Nuremberg menjadi upaya awal untuk menegakkan keadilan internasional. Bangsa-bangsa bersatu membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, berharap tragedi ini tak terulang. Perang Dunia II bukan sekadar catatan sejarah, melainkan peringatan abadi bahwa dalam hati manusia bisa lahir kehancuran, tapi juga bisa melahirkan harapan. Semoga kita tak pernah melupakan. Semoga kita tak pernah mengulangnya kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jikalau Anda menyukai sejarah seperti ini. Terima kasih.